Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali dan bertemu kembali di kelas B7 pada mata pelajaran dari kali ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah masing-masing dari kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa. Semuanya siap ya buat pelajaran hari ini? Masih semangat? Sila, harus semangat. Oke. Dengan pembacaan doa tadi, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala itu melimpahkan kemudahan kepada kita semua sehingga kita dapat menerima, menyerap ilmu yang diberikan oleh ibu dan bapak guru pada hari ini dengan baik dan dengan mudah. Oke. Sekarang ibu mau tanya dulu. Ada yang ingat atau ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu itu apa? Indonesia. Minggu lalu. Ya, asuransi, koperasi dan bank syariah. Itu sangat urgent sekali ya dalam kehidupan kita. Dan sekarang ini kita masuk materi baru berkaitan juga dengan kehidupan kita, di mana kita akan meneladani peran para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Apa materi kita pada hari ini? Ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Serta sifat yang berada dari kepemudaan. Ya, betul ya. Nah, KD atau kompetensi dasar kita pada bab ini yaitu menganalisis sejarah masuknya Islam di Indonesia dan sejarah bagaimana penyebaran Indonesia Islam di Indonesia itu. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan sejarah, kemudian peran para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian peserta didik juga mampu nih menyebutkan atau dapat memahami siapa saja tokoh-tokoh dari penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyampaikan bahwa perkembangan Islam di Indonesia itu merupakan sunatullah. Apa itu sunatullah? Kehendak Allah. Kemudian juga tujuannya peserta didik dapat membuat suatu produk, yaitu apa tugasnya kemarin? Roll up dan scrap. Ada dibikin tugasnya? Ada. Coba angkat tugasnya mana? Oke ya. Oke, turunkan dulu. Dan yang terakhir, peserta didik itu dapat menerapkan sikap-sikap atau keteladanan yang dapat kita ambil dari para penyebar atau para tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bacakan kelas. Baik, kita kan materi baru ya. Ibu tanya sedikit. Penyebaran Islam di Indonesia itu ada yang tahu nggak berkat apa? Allah. Nah, Allah. Lagi perdagangan ya. Seni bu. Sawit dan kerja. Apalagi itu termasuk kepada jalur masuknya atau jalur penyebaran Islam di Indonesia. Nah, kedatangan atau masuknya Islam di Indonesia itu yang pertama untuk yang pertama tadi berkat kehendak Allah SWT. Yang kedua yaitu berkat jasa dan juga peran para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia itu secara damai. Tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Nah, kemudian Islam di Indonesia itu memiliki karakteristik yang berbeda.
dengan Islam yang di Mesir, Arab Saudi dan yang lainnya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan bagaimana sejarah atau jalur sejarah Indonesia itu masuk ke Indonesia. Nah, oke. Kemarin kan sudah dibikin tugas kotaknya ya. Siapa yang sudah siap? Saya. Oke, Rofi. Coba lagi. Mas, Bu. Zakia ya. Asli Jona. Nah, Nes. Manggo. Coba lagi. Ayo. Oke, banyak kan? Nah, untuk pembuka pembelajaran kita pada kali ini, coba ada yang mau mempresentasikan hasil tugasnya ke depan? Anes, Bu. Baik. 4 orang ibu tunjuk ya. Itu. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan scrapbook dan ini adalah scrapbook buatan saya sendiri. Oke, yang pertama itu tentang apa, Rofi? Pertama tentang masuknya Kamisan Pendidikan itu teori kejarah oleh Profesor Dr. C. Snowbronze. Oke, kemudian ada apa lagi? Kemudian ada teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka dan teori Persia oleh Profesor Dr. Husain Jajadi Indra. Sudah lihat scrapbook dari Rofi? Bagus ya? Kita berikan dulu aplaus. Oke. Selanjutnya coba kayak gini sih. Jangan itu kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini scrapbook tentang materi ini. Ini bagian depan atau dosen. Kemudian ada halaman pertama. Oh my god. Ini ada teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Gujarat yang dijelaskan oleh Dr. Chesno Gronje. Kemudian ada teori Makkah yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Kemudian ada teori Persia yang dijelaskan oleh Dr. Husain Jajadi Indra. Kemudian ada teori Cina yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Saman Ujian. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada tentang tokoh. Ini ada tentang tokoh yang berperan penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia, serta ada kesultanan yang juga merupakan kesultanan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada Kesultanan Samudra Pasai. Ini Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama Islam di Indonesia, tepatnya berada di Aceh. Kemudian ini ada urutan peristiwa tentang kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ini ada sultannya yang pertama yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian di sini ada kesultanan selanjutnya. Kesultanan ini juga berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu Kesultanan Ternate, yang di sultannya merupakan Sultan Zainal Abidin salah satunya. Kemudian ini adalah bendera kerajaan Ternate pada waktu itu. Kemudian ini ada wilayah kerajaan Ternate pada masa Sultan Zainal Abidin. Kemudian ada juga dan Sultan Malik Al-Saleh beserta Sultan Zainal Abidin merupakan tokoh penyebaran agama Islam. Kemudian yang paling terkenal di Indonesia juga Wali Songo. Kemudian ini ada salah satu peninggalan Wali Songo. Kemudian ini adalah peta penyebaran Islam oleh Wali Songo sendiri. Baik, segitu saja. Terima kasih. Sudah lihat ya beberapa scrapbook
teman-temannya. Nah, itu juga bisa jadi referensi buat yang lainnya menambah lembaran scrapbooknya. Oke? Oke. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran kita di bab 5. Nah, untuk itu kita akan menggunakan metode diskusi, di mana nanti di dalam metode diskusi ini Anda semuanya dibagi menjadi 5 kelompok. Oke. Yang pertama itu ada kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah. Wadi, Oke. wadi. Yang kedua Umar bin Khattab. Awak bu. Wadi, wadi. Umar bu. Tiga. Firaun. Siapa yang ketiga? Ali bin Abi Thalib. Ali. Dan yang terakhir Ibu Abi Raja namanya Bani. Di dalam metode diskusi ini nanti kita menggunakan kita menggunakan teknik question walk. Ada yang tahu question walk itu apa? Ya, siapa tahu? Question, apa itu question? Pertanyaan. Pertanyaan. Walk. Jalan. Berjalan. Jadi pertanyaan Berjalan. berjalan. Nah, nanti setiap kelompok akan ibu kasih kertas. Oke. Nah, nanti di setiap kertas ini dalam waktu 5 menit cukup? 15 menit. 10 lah ya, 10. Oke. Dalam waktu 10 menit setiap kelompok itu membuat 4 pertanyaan tentang berkaitan dengan bab kita yang kelima ini. Oke. 4 ya. Setiap kelompok membuat berapa pertanyaan? 4. Setiap 4. Ya, 4 pertanyaan. Nah, di sini ditulis aja dulu pertanyaannya apa. Tapi setiap kelompok harus mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke? Nah, kemudian nanti setelah 10 menit, angkat kertasnya, siapa yang sudah selesai. Nanti dalam waktu 2 menit harus dicek ke kelompok lain, seperti kelompok Abu Bakar diserahkan ke kelompok Umar, kemudian kelompok Umar ke Ali, ke Usman, dari kelompok Usman ke Ali, dan Ali ke Ali Bani ke Abbasiyah. Bani Abbasiyah. Begitu seterusnya sampai pertanyaannya habis. Oke? Siap ya? Paham? Yang menjawab nanti kelompok yang berjalan itu. Yang itu yang harusnya diserahkan ke kelompok yang lain. Kelompok 1 itu kelompok Abu Bakar. Umar bin Khattab. Kelompok 2 Umar bin Khattab. Rasulullah. kelompok 3 Rasulullah. Al Faruq. kelompok 4 Ali. Ali, dan kelompok 5 Bani Abbas. Oke, sekarang coba dulunya berkelompok. Oke, coba perhatikan semuanya. Kelompok Abu Bakar yang mana? Abu Bakar ya. Udah tahu kelompok Abu Bakar posisinya di mana? Oke, kelompok Umar ini ya. Umar. Kelompok Usman dalam waktu 2 menit. Pertanyaannya pegang, mana pertanyaannya? Oke, perwakilan yang mau ngantar kelompok lain yang mana? Oke. Siap? Oke. Dengar ya. Abu Bakar ngasih ke Umar. Kelompok Umar ngasih ke Usman. Usman ngasih ke Ali, dan Ali ngasih ke kedua ya, ke Abu Bakar. Oke. Mereka kan tahu jawabannya nggak ada. Nah, dalam waktu 2 menit, 1, 2, 3. 3 menit, jawab 1 pertanyaan aja, yaitu pertanyaan pertama, 2, 1. Silakan berdiskusi. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a
second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay a minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute. Stay a minute. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah.
got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay a minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute. Stay a minute. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok Ani akan menjelaskan tentang pertanyaan ini. Ya sudah dijawab oleh teman-teman. Sebenarnya kita perkenalan dulu. Dari sebelah kiri saya memanfaatkan saya Raksurita Nadia, sebelah kanan saya Kezia, Saya Tiara Latuaini. dan saya sendiri mau berteman sebagai moderator. Oke, Bob. Sudah ketemu ya. Coba kita dengarkan dulu pernyataan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Yang pertama disampaikan oleh Tiara. Terima kasih kepada Fatir yang telah memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan atau memperoleh pertanyaan dari teman-teman. Yaitu pertama adalah pertanyaan dari kelompok Bani Umayyah. Itu pertanyaannya adalah sebutkan jalur masuknya Islam ke Indonesia dan jelaskan bahwasanya jalur masuknya Islam ke Indonesia tersebut. Dari jawaban tersebut terdapat dua jawaban, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Di mana jalur utara berasal dari Arab, Damaskus, Irak, Persia, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia, sedangkan jalur selatan Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Jawaban dari kelompok Bani Umayyah ini sangatlah bagus, tetapi beberapa ada Sudah menampilkan beberapa gambaran dari bab kelima ya. Sekarang kita lihat dulu penjelasan materi sedikit dari Ibu melalui video animasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dalam video kali ini kita akan mempelajari materi tentang meneladani peran serta ajaran Islam di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait materi tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar para pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan budaya Islam di Indonesia.